Karena kan pasien COVID sendiri di Indonesia juga masih banyak yang membutuhkan bantuan kita. Jadi berbagilah kesembuhan dengan pasien COVID lainnya. موجب بند آمدن خون میشوند. کاهش پلاکت خون باعث ماجرای این اهدای پلاسما چیه؟ محققان ما به دنبال راههایی در Selamat siang Mbak Anissa. Iya, siang Mas Selamat Ari. bergabung di My City. Iya, makasih kesempatannya. Hari ini kita mau coba bahas soal terapi plasma kan ya. Terapi plasma ini kan pemerintah sekarang lagi gencar untuk mempromosikan terapi plasma ini, menguji coba terapi plasma ini di berbagai rumah sakit rujukan ya. Dan terapi plasma ini juga terbukti efektif untuk menyembuhkan COVID. Di beberapa negara juga udah banyak digunakan. Udah banyak. Ya, sebelumnya kita udah angkat terapi plasma ini dari sisi teknis ya. Nah, hari ini kita mau coba bahas dari sisi pendonor. Iya, siap Mas Ari. Pengen dengar pengalaman Mbak sebagai pendonor tetap terapi plasma itu gimana sih? Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Apa sih yang mendasari Mbak Anissa ini untuk menjadi pendonor tetap terapi plasma ini? Oke, sebenarnya kalau dibilang pendonor tetap belum sih ya Mas, karena aku sendiri sebenarnya baru 2 kali donor. Dan yang kedua itu sebenarnya karena aku dihubungi langsung sama dokter di unit transfusi darah di RSPAD, beliau menawarkan aku bersedia atau enggak untuk melakukan donor lagi yang kedua. Karena di RSPAD waktu itu lagi ada pasien yang memang urgently need plasma golongan darah AB. Dan kebetulan aku memang golongan darahnya AB. Nah, pada saat itu memang pendonor yang golongan darahnya AB itu baru aku. Jadi, ya udah aku insya Allah bersedia dok. Kalau memang dibutuhkan, aku langsung ke sana besoknya gitu. Nah, kalau untuk yang mendasarinya sendiri, ya pada dasarnya aku sebagai manusia, sebagai individu pasti ingin memberikan manfaat untuk orang lain, ingin bisa menolong orang lain, segala macam. Nah, jadi aku punya rasa ingin menolonglah pasien COVID yang lain. Karena awalnya juga aku sudah pernah merasakan gimana nggak enaknya, walaupun aku masih gejala ringan lah waktu itu. Nah, aku ingin menolong pasien COVID yang lain, dan salah satu motivasi lain aku adalah aku sudah kehilangan beberapa orang terdekat aku, salah satunya ada keluarga, ada dosen senior juga di tempat aku kuliah gitu, sama almarhum suaminya juga. Meninggalnya juga karena COVID. Nah, jadi karena kehilangan itulah yang jadi salah satu motivasi aku. Aku nggak mau orang lain merasakan hal yang sama seperti aku kehilangan orang terdekatnya karena COVID ini. Jadi aku mau membantu pasien COVID yang masih battle nih sama COVID gitu. Itu Mas Hari. Kalau proses Mbak sendiri sampai ini kan kalau mau jadi pendonor terapi plasma ini kan harus melewati beberapa proses ya. Ini tolong diceritain bagaimana sih prosesnya Mbak Anissa ini sampai terpilih untuk jadi pendonor terapi plasma ini, Mbak? Jadi awalnya aku tuh sembuh di tanggal 15 April. Nah, di tanggal tersebut aku suka nonton berita kan segala macam. Lagi gencar nih berita tentang terapi plasma. Nah, aku cari tahu lah. Karena aku sendiri sebagai pasien yang sudah sembuh, dan masuk kriteria dari yang bisa donor, jadi aku cari-cari tahu nih di berita rame segala macam, tapi kok nggak ada hubungi siapa-siapanya, aku bingung kan, jadi aku cari-cari tahu segala macam, akhirnya aku dengar info bisa hubungi unit transfusi darah di RSPAD, aku hubungilah salah satu dokternya lewat WA, terus dokternya juga menyampaikan kriteria inklusinya waktu itu untuk jadi donor dari usianya harus 18 sampai 60 tahun. Usiaku kebetulan 22, jadi masih masuk kriteria. Terus dari jenis kelamin diutamakan laki-laki, tapi wanita juga bisa yang belum hamil. Kebetulan aku belum menikah, jadi bisa. Nah, terus yang ketiga pernah positif COVID. Jadi waktu itu beliau tanya ada buktinya nggak pernah positif. Karena kan percuma kalau misalnya belum pernah positif, kan yang dicari antibodinya gitu kan. Nah, jadi aku lampirkan bahwa aku pernah positif COVID.
waktu itu aku positifnya itu dari hasil swab tanggal 1 April, yang keluarnya tanggal 10 April. Nah, jadi aku lampirkan ke dokter yang UTD tersebut. Setelah itu yang lainnya lagi syaratnya yaitu sudah 2 kali swab negatif. Aku lampirkan juga tuh, udah 2 kali swab negatif, sampai tanggal 15 aku dinyatakan sembuh, ada suratnya juga, itu dilampirkan semua. Sama satu lagi, dokternya minta foto ronsen toraks terakhir aku, jadi foto ronsen paru-paru. Beliau minta, aku tunjukkan segala macam. Kata beliau, oke, udah cukup lengkap datanya. Akhirnya dijadwalkanlah donor. Nah, untuk donor sendiri pada saat hari hanya juga itu sebelum donor diperiksa dulu tensi segala macam, tensi, terus HB-nya kita diperiksa juga, hemoglobin. Kan kalau misalnya mau donor darah harus ada minimalnya berapa, berat badan segala macam. Akhirnya setelah semuanya diperiksa, oh iya, saat mau donor juga itu diperiksa swab lagi. Jadi kita harus swab tes lagi buat memastikan kalau di saat hari kita donor itu kita terbebas dari infeksi COVID gitu. Sama satu lagi, ada infeksi menular lewat transfusi darah, itu juga diperiksa, Mas, gitu. Oh, screening tes itu ya? Ya, screening, jadi harus non-reaktif semuanya. Kalau untuk proses donor kalau untuk proses donor plasmanya ini gimana ya prosesnya, apa aja ya Mbak? Pertama ngapain? Jadi awal aku datang itu kan cek golongan darahnya dulu. Golongan darahnya apa, resusnya apa, terus dicek hemoglobinnya berapa, berat badannya berapa. Setelah itu baru dipersilakan ke tempat donornya itu. Jadi kita cuma duduk aja sebenarnya, duduk santai. Terus aku tuh sebelumnya belum pernah donor darah, jadi aku juga nggak kebayang sebelumnya. Nah, terus setelah aku duduk, ya paling sebelumnya disuruh cuci tangan, karena kan sebelum dimasukkan jarum donornya itu harus steril semua, bersih supaya nggak ada infeksi. Nah, terus setelah cuci tangan, dimasukkan jarumnya, udah kita duduk aja santai. Jadi selama prosesnya tuh namanya mesinnya kan plasmaferesis, prosesnya aferesis. Jadi sistemnya tuh darah kita diambil kayak donor darah biasa. Tapi nanti di mesin plasmaferesisnya itu akan dilakukan semacam apa ya namanya? Intinya kayak diputar gitu, dipisahkan antara komponen darah yang lain sama plasmanya. Jadi nanti plasmanya aja yang diambil, sedangkan komponen darah yang lain, sel darah merah segala macam dikembalikan lagi ke tubuh kita. Oh gitu. Prosesnya berapa menit ya Mbak? Proses donor plasmanya itu berapa menit? Sebenarnya tergantung beda-beda. Kalau yang peredaran yang lancar segala macam itu bisa cepat. Jadi prosesnya kurang lebih 30-60 menit lah. Tapi bisa juga ada yang lebih, ada yang lebih dari 60 menit, 1,5 jam gitu. Beda-beda, tergantung aliran darahnya juga segala macam. Oh gitu. Kalau ada nggak sih dampak negatif yang Mbak rasakan di badan Mbak setelah mendonorkan plasma itu? Kalau dampak negatif sih, aku nggak ada. Alhamdulillah sih, nggak ada sama sekali. Tapi sebelumnya dokter di UTD-nya itu udah ngasih tahu kemungkinannya ada efek alergi, iya alergi gitu ya, kalau salah. Kalau donor sih bukan alergi, tapi biasanya setelah donor tuh istilahnya diambil cairannya sebanyak 200-600 mili. Dengan diambilnya cairan sebanyak itu pasti karena cairan keluar banyak dari tubuh pasti ada pusing-pusing segala macam. Oh, hampir mirip kayak donor darah biasa ya Mbak? Mirip donor darah biasa. Sama dokternya kemarin juga bilang ke aku kemungkinan akan ada bibir kering-kering, rasanya kayak kering gitulah, karena kan yang diambil cairan gitu. Tapi alhamdulillah di aku sendiri nggak ada rasa itu sih. Oh gitu. Mbak kan sebelumnya dinyatakan positif COVID ya, 19. Sudah sempat masuk rumah sakit khusus perawatan COVID-19 itu ya? Iya.
Nah, tolong dong Mbak diceritain awal gimana sih Mbak bisa sampai kena COVID. Terusnya Hmm, bagaimana Mbak berjuang melawan penyakit ini gitu. oke. Awal mulanya tuh gejalanya aku muncul di tanggal 27 Maret, akhir Maret. Jadi masih cukup awal lah dari outbreak COVID di Jakarta, di Indonesia ini. Nah, pada tanggal 27 Maret itu aku demam tinggi. Suhuku 39,7. Terus aku ada batuk ringan, nyeri tenggorokan, sama sebelumnya tuh aku sempat merasakan gejala yang namanya anosmia sama agesia. Jadi anosmia itu aku nggak bisa nyium apapun. Oh, Jadi nggak bisa. kayak, jadi bau apapun tuh aku nggak bisa nyium. Aku sampai nyobanya tuh kayak sabun nih, sabun kan wangi banget. Aku taruh sini, nggak ada kecium apa-apa mas. Pokoknya nggak bisa nyium apapun. Terus lidah juga nggak bisa merasakan Oh, apapun. indera perasa juga hilang juga Mbak. Iya, kedua indera itu hilang. Terus aku baca-baca, itu salah satu tanda gejala COVID. Udahlah, aku di situ panik kan, karena baru-baru muncul COVID di Indonesia, jadi masih belum begitu paham lah, belum banyak teredukasi. Nah, akhirnya, tapi aku tunggu dulu nih, 3 hari, 4 hari, karena kan kalau misalnya demamnya turun, ya udahlah aku isolasi mandiri aja di rumah. Nah, tapi ternyata demamku nggak turun sampai hari keempat masih 38,5, 38,7 segala macam. Dan aku kebetulan ada sepupu yang dokter, jadi aku via WA aja nanya-nanya segala macam. Nah, karena hari keempat itu aku udah nggak kuat, udah nggak enak banget lah badan rasanya, akhirnya aku ke IGD dibawa sama sepupu aku itu di tempat prakteknya beliau. Jadi sebenarnya aku dirawatnya itu di rumah sakit swasta, bukan rumah sakit rujukan pemerintah. Nah, tapi di rumah sakit swasta itu ada IGD COVID-nya sendiri, ada ruang isolasinya. Jadi aku bisa dirawat di sana gitu. Aku dirawat selama 6 hari. Sebenarnya diagnosis awal aku itu DBD DVD. karena trombositku turun. Terus pemeriksaan labnya yang kayak NS1-nya itu positif. Jadi aku sebenarnya diagnosisnya itu DBD. Tapi karena aku status awalku ODP, jadi sebelum aku sakit tuh aku udah ODP sebenarnya. Nah, jadi karena ODP, aku tetap dimasukkan ke ruang isolasi sama dokter aku, karena statusku jadi naik jadi PDP gitu. Nah, jadi aku di sana di swab, di rapid test juga sebelumnya, dan benar aja rapid test aku reaktif. Akhirnya aku di swab dan menunggu hasilnya, dan ternyata benar aja aku positif COVID. Jadi ya udah, karena berangsur-angsur tuh seiring DBD aku sembuh, jadi tuh dokter awalnya bilang, Mbak ini DBD, tapi bisa aja Mbak itu DBD plus COVID. Jadi tidak menutup kemungkinan Mbak itu nggak COVID, tapi bisa jadi DBD plus COVID gitu. Nah jadi ya udahlah, aku pas aja di rumah sakit ngikutin anjuran dokter segala macam. Akhirnya aku udah mulai membaik di hari ke-6 di rumah sakit. Aku akhirnya diperbolehkan pulang sama dokter. Jadi isolasi mandiri di rumah gitu. Oh, itu apa Udah aja sih sih? sejak Mm-mm. uh, Selama 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 positif COVID itu apa aja sih yang Mbak rasakan selama maksudnya selama dalam perawatan itu? Maksudnya apa aja sih penanganannya apa aja dari rumah sakit? kalau penanganannya sendiri ya sama sih, umumnya aku diinfus, Hmm. masuk cairan obat-obatan segala macam. Terus di kamar aku kebetulan pakai BPJS. Di ruang isolasi juga ada bertiga itu PDP semua. Nah, jadi kurang lebih sama sih, tapi di 2 bed di sebelah aku itu ibu-ibu semua, dan mereka yang udah sesak nafas gitu, aku kan kayak serem gitu kan. Jadi ya udahlah, Bismillah aja lewatin semuanya. Yang penting mood kita bagus, terus positive thinking itu penting, karena imun kita secara nggak langsung juga ikut terbantu dengan adanya positive thinking itu sendiri segala macam. Jadi ya udah, perawatannya cuma dikasih obat-obatan, terus makan makanan bergizi, terus vitamin juga. Hmm. Tuh, obat-obatan sama vitaminnya aku nggak bisa sebutkan di sini, takutnya ada orang awam yang beli tanpa diagnosis dokter gitu. Terus Gitu dalam sih. satu ruangan itu berapa orang Mbak waktu di 3 orang karantina? mas. 3 orang. 3 orang.
gitu. Terus kalau harapan Mbak sendiri nih, ini kan banyak banget nih sekarang orang yang positif COVID di Indonesia ini. Harapan Mbak ini Betul. ada nggak sih, maksudnya harapan Mbak ini untuk mereka itu apa? Gitu. Terusnya pesan-pesan Mbak itu untuk mereka itu apa? Mungkin pesan aku lebih ke arah terapi plasmanya ya. Hmm. Jadi pesan aku untuk yang pasien positif dulu, sebenarnya kalau misalnya pasien positif itu jangan gimana ya, harus selalu berpikir positif. Jadi secara nggak langsung imunnya membantu, terus jangan terlalu panik, jangan terlalu takut, ikutin anjuran dokter. Kalau memang di rumah sakit, ikuti aturan rumah sakit. Kalau memang diisolasi mandiri di rumah, yang gejala ringan atau tanpa gejala, itu juga jangan bandel. Nah, selain itu harapan aku, kan penyintas COVID yang sudah sembuh di Indonesia tuh udah banyak, udah sekitar 15.000 ya kalau nggak salah Mas, kemarin sore aku lihat. Nah, dari sebanyak 15.000 itu, aku berharapnya sih adalah di antara kalian yang Itu bersedia terapi untuk plasma. mendonorkan plasmanya. Karena kan pasien COVID sendiri di Indonesia juga masih banyak yang membutuhkan bantuan kita. Jadi berbagilah kesembuhan dengan pasien COVID lainnya gitu. Karena kemarin minggu lalu aku sempat dapat kabar, aku sempat suka nanya-nanya nih sama dokter yang di UTD RSPAD, aku tanya update-annya, dok udah berapa sih pendonor yang donor plasmanya minggu lalu. Persis hari Selasa tuh aku tanya. Kata dokternya, ada 35 orang pendonor, tapi 3 diantaranya udah 2 kali. Nah, jadi maksudku dari 35 pendonor, itu dari 4.000 orang di Jakarta yang udah sembuh, masa cuma 35 sih gitu. Aku berharapnya sih lebih ada kesadaran lagi. Mungkin orang-orang itu juga bukan yang nggak mau, tapi mungkin infonya kurang mengenai terapi plasma ini. Jadi aku senang sih karena Mas Ari ngangkat lagi tentang terapi plasma, mungkin bisa menyebarkan berita-berita lainnya ke penyintas-penyintas gitu. Jadi mereka lebih tahu lagi harus gimana, harus kemana, segala macam. Berbagi kesembuhan dengan orang lain ya intinya ya Mbak ya. Betul. Oh iya, aku juga ada cerita lagi nih. Yeah. Jadi kan aku sempat dihubungi sama salah satu penyintas juga. Beliau itu dari Cilacap. Jadi beliau message aku di Instagram, karena kebetulan kan aku nulis juga di Instagram di story highlight aku. Jadi aku sharing-sharing segala macam. Beliau nanya, Mbak, saya juga mau donor plasma, tapi di Cilacap tuh belum ada. Gimana ya Mbak caranya gitu. Terus aku bilang, adanya cuma di Jakarta, Surabaya, terus Solo, pokoknya di kota-kota besar adanya. Kalau di Cilacap belum ada, kayaknya agak susah karena harus ke Jakarta dulu atau harus ke Solo dulu segala macam. Nah, tapi beliau bertekad, saya tetap nih mau donor plasma karena saya kemarin merasa udah diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan untuk hidup lagi. Jadi beliau itu sampai nanya ke saya nomor yang bisa dihubungi, saya kasih, dan akhirnya beliau benar akhirnya donor ke RSPAD saking merasa ingin membantu orang lain karena beliau sudah diberikan kehidupan yang kedua gitu. Jadi jangan kalah lah sama orang Cilacap, masa orang Jakarta sendiri yang 4.000 sekian nggak pada donor gitu. Itu sih pesan Oh iya. Oke. aku. Terima kasih banyak Mbak.